Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar semuanya guys. Hari ini saya mau sedikit review ya. Bukan review sih sebenarnya, yaitu bike check sepeda yang sudah saya gunakan selama beberapa bulan ini. Ini saya mau sharing, berbagi pengalaman. Kenapa sih sebenarnya alasan saya memilih sepeda Xtrada ini. Ini adalah Xtrada 6 seri 2021 yang 2x11 speed. Nah, ini alasan yang pertama yang paling mendasar, yaitu yang paling pertama itu adalah karena otomatis ya, brand Polygon itu sendiri kualitasnya itu meyakinkan. Bahannya alloy ALX61 itu kokoh ya. Nah, kokoh. Dari segi geometri frame-nya ini, Polygon Xtrada 6 ini sudah mengusung teknologi taper head tube. Nah, jadi untuk kekokohan rangka ini sudah sangat mumpuni. Walaupun ada yang udah bongkar katanya ini tidak taper head tube, tapi dia ada adapternya di sini. Untuk forknya tidak taper, tapi untuk frame-nya sendiri sudah taper. Artinya secara frame dia sudah mumpuni untuk dibawa di XC ya. Nah, terus dari segi sudut geometrinya, nah yang sekarang ini kan sudah XC Enduro. Nah, dia ke head apa ya namanya, top-topnya ini dia lebih rendah ke bawah. Jadi segitiganya seperti ini. Kalau yang lama kan dia di sini nih, nah di atas. Jadi insim yang rendah buat kawan-kawan yang berinsim rendah, nah ininya nggak mentok ini ke bawah. Itu dari keunggulan frame-nya. Terus dari segi yang di belakang chainstay-nya ini dia pipi tapi lebih kokoh. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau yang dulu kan sudut lancip ya, seperti itu. Itu dari segi frame. Lalu bahan alloynya itu ya kuat ya, ALX alloy 6 ini. Seperti itu. Nah, kenapa saya pilih sepeda itu hardtail bukan yang full sus ya? Karena sepeda Xtrada 6 ini bisa dimodif sedemikian rupa hingga bisa menjadi sepeda touring, bisa diberi bagasi di belakangnya, di depannya juga bisa. Nah, itu. Jadi dia bisa satu sepeda untuk semuanya, multifungsi seperti itu. Kalau kita mau main di XC, main di tanah, kita tinggal copot frame-nya. Nah, bannya dipasang ban yang standarnya lagi, dia udah bisa untuk XC lagi. Nah, juga sepeda ini bisa di road, di jalan raya. Yaitu ini kan di sini saya ganti bannya menjadi ban kendakan. Ukurannya 165 275 kali 165. Ini untuk secara tepak dia di sini ada untuk tepak di roadnya. Nah, di pinggir-pinggirnya ini untuk di tanahnya. Jadi ini udah sangat mumpuni di aspal, tapi masih dapat gripnya ketika di tanah. Kendakan ini rolling resistennya bagus ya, jadi dia bisa loncer lah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita di aspal itu tinggal di lock saja di sini, di lock forknya. Maka sepeda ini udah enak buat di jalan di road. Kalau kita di jalan yang kurang rata, tinggal dibuka saja open locknya, maka suspensinya main. Nah, kalau kita sepeda gravel kan dia nggak memiliki fork ya. Kadang kita bosen, kita pengen bahu atau tangannya nggak terlalu sakit. Kalau ada suspensinya itu bisa agak meredam dari getarannya. Quality dari Polygon ini bagus ya teman-teman ya. Jadi ketika baru pertama keluar dari dealer, dari bengkelnya itu frame-nya ini udah apa ya, kuat. Terus sambungannya di head tube di sini, terus di BB, terus di chainstay itu udah nggak ada bunyi-bunyian lagi. Jadi tinggal goes aja. Berbeda mungkin dengan sepeda merek lain, mungkin ketika kita rem seperti ini, kita goyang-goyangkan itu udah bunyi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, untuk
kualitas Polygon Xtrada 6 ini menurut saya sangat solid ya. Jadi dia udah nggak perlu ada yang disetting lagi, sambungannya itu udah kuat, nggak ada bunyi-bunyian yang mengganggu seperti itu. Dari saddle-nya juga dia nggak goyang-goyang gitu ya. Ini walaupun pedalnya plastik, masih bawaan juga masih enak ya. Untuk sepeda ini nggak ada sih yang dirombak, jadi cuman ditambahin aksesoris saja sedikit, seperti rak belakang ini, sama setangnya itu diganti yang raise, yang dia ada raise-nya ke atas supaya lebih enak aja. Mereknya Razia. Nah ini dia ada lengkung ke atasnya supaya kita nggak pegel. Nah terus untuk sepeda itu, kalau yang paling utama itu kan, yang paling sering di upgrade itu depth ya, atau gearnya ini. Kalau untuk Xtrada itu, seri Xtrada khususnya itu sudah, saya rasa sudah nggak harus ada yang di upgrade ya, karena dia sudah pakai BB nya itu BSA Treated atau Holotech. Nah dia Holotech seperti itu, jadi kan dia lebih apa ya, loncer itu. Dari segi kayuhannya lebih maksimal kalau dari BB Holotech itu. Itu terus 2x10 speed ini, yang depan itu 2634, yang belakang 1141. Kombinasi ini itu udah enak banget ya untuk ngelahap semua medan, mau di aspal mau di tanjakan. Terus kalau di jalan rusak dia bisa di lock. Ini kan ada locknya ya, apa ya namanya itu, shadow. Nah teknologi shadow ini kalau dia dipasang, maka di on kan, maka rantai ini nggak goyang gitu. Dari Shimano Deore yang baru ini untuk shifting juga dia enak ya. Jadi untuk shifting dia presisi, untuk shiftingnya enak, presisi juga, dan dia nggak loncat-loncat ya kalau settingannya pas. Dan 11 speed itu saya rasa udah nggak terasa ya, antara perpindahan 1, kedua, ketiga, keempatnya itu enak dia, nggak semut lah gitu ya. Karena dari segi kualitas ketahanan frame, pasti MTB itu lebih mumpuni ya di segala medan. Lalu kalau untuk diajak ke road juga dia masih bisa ya guys, karena kalau hardtail, oh ya saya pakainya bukan full sus ya, tapi hardtail supaya mudah pada saat kita ingin di road, di aspal, tinggal diganti bannya saja. Kalau khusus kan otomatis daya yang di kayuhan itu banyak lari ke serapan dari suspensinya. Tapi kalau hardtail, suspensi depan atau shock depan itu, front shock, forknya itu tinggal di lock aja, udah selesai urusannya guys. Suasana persawahan lagi. Persawahan ini sejuk. Jangan khawatir polusi, karena tumbuhan di sini banyak,
menghasilkan oksigen yang banyak, sehingga kita bisa menghirup udara segar. Oh ya, mungkin ada yang bertanya kelemahannya apa Xstrada series, atau yang saya pakai ini Xstrada 6 seri 2021. Kalau menurut saya sih udah sangat mumpuni ya di segala medan, khususnya di medan XC, di road tinggal ganti ban aja, disesuaikan. Kalau di XC dia emang peruntukannya ya, karena dari segi geometri frame-nya itu dia sudah XC Enduro, jadi sangat mumpuni untuk di jalan makadam, jalan gravel. Nah, untuk di road dia tinggal dikunci suspensinya, dia udah bisa ngacir ya. Tergantung dari tingkat latihan dari teman-teman juga sih. Kalau dengkulnya mumpuni, power dari kitanya sendiri kuat ya, bisa ngacir. Karena intinya sepeda ini sebenarnya mesinnya paling mahal, yaitu mesinnya kaki dan tubuh kita sendiri, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah seharusnya kita syukuri. Masih suasana persawahan seperti ini. Mungkin bagi sobat yang masih bingung untuk sepeda pemula yang bisa di semua medan, ya sepedanya ini. Oh, ajan, alhamdulillah. Jadi segitu dulu, mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mau cari sepeda untuk pertama kalinya. Ini sangat cocok untuk pemula, dia bisa masuk di semua medan, bisa di XC, bisa di road, bisa di gravel, udah sangat mumpuni ya. Dan investasi uangnya, value for money-nya itu bagus. Jadi saya rasa sepeda ini quality dengan uang yang harus kita keluarkan itu sepadan. Oke, gitu dulu sobat gue. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, rezekinya banyak, dan sehat selalu. Salam gue, satu sepeda sejuta sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.